sedih lah, pastilah. Nangis malah iya, nangis iyalah. Nangis berjamaah kita. Kita kayak saling nyemangatin aja. Semangat ya sayang. Bila Komnas Anak sudah menduga adanya dugaan eksploitasi, kemudian mungkin kita paling terburuknya adalah pencabulan anak. Hubungan mantan suami istri Ruben Onsu dan Sarwendah kini berada di titik nadir. Badai konflik pasca perceraian yang terjadi di antara keduanya belakangan ini makin besar dan tak kunjung reda. Maka tak heran jika konflik yang menyeret keduanya menjadi sorotan tajam publik. Berbeda dengan Ruben yang mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, nasib Sarwendah justru sebaliknya, panen hujatan. Ya, ibu 3 anak ini namanya tidak pernah luput dari kritik dan makian, terutama dari pengguna media sosial. Berbagai tudingan miring mengenai dirinya kerap dialamatkan kepadanya. Gelombang tekanan publik yang begitu masif rupanya berdampak serius pada kesehatan Sarwendah. Beban pikiran yang teramat berat akibat konflik yang berkepanjangan ini perlahan mulai menggerogoti kondisi fisiknya. Santer dikabarkan jika kondisi Sarwendah terus menurun, bahkan hingga berat badannya turun. Sahabatnya sesama ex-personel Cherry Bell Valley membenarkan jika Sarwendah saat ini berat badannya merosot drastis hingga turun 3 kg. Kondisi ini tentu menjadi bukti nyata betapa beratnya perasaan yang dialami Sarwendah saat ini. Kalau aku kasih support aja sih, maksudnya nggak mau terlalu ikut campur juga, karena takutnya kalau nimbrung-nimbrung di medsos itu takutnya kayak salah ngomong, penyampaiannya kurang atau ditanggepinnya kurang baik gitu. Jadi lebih support telepon, ajak ketemu gitu kalau memang bisa, terus dengerin aja lah keluh kesahnya Sarwendah gimana. Ya supportnya itu yang kuat ya, inget loh masih ada yang harus diurus, jangan sampai lupa makan, dia kan udah turun 3 kilo ya. Ya jangan sampai lupa ngurus diri, sakit, yang lain jadi nggak keurus, karena kan dia masih ada anak-anaknya juga, ada mamahnya juga yang harus diurus. Kemarin baru masuk ke rumah sakit mamahnya. Ya sedih lah, pastilah. Nangis malah iya, nangis iyalah. Nangis berjamaah kita. Aku sih sebagai teman support aja gitu, support. Tetap kayak kemarin juga Wenda kan ngechat kayak Nisa gimana, terus aku juga Wenda kamu juga gimana gitu kan, dia juga nanya kebakaran, dia juga nanya, aku juga nanya dia kondisi dia saat ini, tapi kita kayak saling nyemangatin aja gitu. Semangat ya sayang. Belum tahu sih kalau kondisi keadaannya sampai turun gitu ya, yang jelas pasti itu namanya kepikiran ya dengan keadaan semua ini ya. Ini kita doain aja semoga juga kuat menjalani semuanya, semoga juga mendapatkan solusi terbaik ya, karena kan lagi ditimpa masalah lumayan banyak gitu. Semoga ada jalan keluar dan nggak terlalu banyak efek yang Konflik yang terjadi antara Sarwendah dan Ruben Onsu benar-benar mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang mengenal dekat mantan pasangan suami istri ini. Di tengah bergulirnya konflik di antara keduanya, perubahan drastis pada sikap Sarwendah membuat orang-orang terdekatnya merasa terkejut dan heran. Wenda yang dulu dikenal publik sebagai sosok kalem, anggun, dan keibuan, kini mendadak berubah. Perubahan yang dinilai mendadak ini memicu tanda tanya besar di kalangan sahabat yang merasa kehilangan sosok Sarwendah yang mereka kenal selama ini. Muncul dugaan kuat bahwa perubahan sikap tersebut tidak lepas dari pengaruh buruk sosok Gio. Spekulasi ini kian merebak lantaran sebelum kehadiran orang baru tersebut, hubungan Sarwendah dan Ruben Onsu dikabarkan baik-baik saja tanpa ada riak yang berarti. Udah lama tahu soal ini sebenarnya, cuman nggak pernah mau statement apapun ya. Kalau itu kan hal privasi, tapi ketika ini udah jadi di ranah publik, menjadi kegelisahan banyak orang, dan kebetulan aku juga kenal dua-duanya, ya sangat gelisah lah ngeliat kayak gitu, dan menyayangkan banget. Oh jadi begini, gitu. Ini seperti apa ya, seolah-olah ya bukan Wenda yang aku kenal dulu. Dalam berbagai kesempatan, Ruben Onsu menyinggung anak-anaknya saat ini tinggal di lingkungan yang tidak sehat, toksik, dan tidak ramah. Dari dugaan itulah, santer dikabarkan Ruben sedang mematangkan niatnya mengambil hak asuh anak.
Pakar hukum Dr. Firman Chandra dalam pandangan hukumnya menyinggung mengenai persoalan hak asuh anak yang menurutnya sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan. Secara umum, aturan hukum menetapkan bahwa anak yang masih di bawah usia 12 tahun, mayoritas hak asuhnya akan jatuh ke tangan sang ibu. Namun hak asuh tersebut bisa saja berpindah ke tangan ayah jika sang ayah mampu membuktikan di persidangan bahwa sang ibu sudah tidak layak lagi untuk mengasuh anak-anaknya. Lebih lanjut, Firman Chandra menjelaskan bahwa pembuktian ketidaklayakan seorang ibu harus didasari oleh alasan yang sangat kuat dan nyata secara hukum. Beberapa contoh diantaranya adalah jika sang ibu terbukti menelantarkan anak selama 2 tahun berturut-turut, melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, terlibat kasus narkotika, atau hal-hal fatal lainnya. Alasan-alasan mendasar inilah yang nantinya harus dibuktikan secara valid oleh pihak Ruben Onsu jika ingin memenangkan hak asuh anak di bawah umur tersebut. Jadi manakala anak usia di bawah 12 tahun, mayoritas akan ikut ibunya. Bila ikut bapaknya bisa juga, asal bisa dibuktikan bahwa ibunya tidak bisa mengasuh anaknya. Kan banyak tuh pembuktiannya, misalnya ibunya meninggalkan 2 tahun berturut-turut atau melakukan tindak pidana yang 5 tahun hukuman tetapnya, inkrahnya, kemudian narkotika dan lain-lain. Potongan-potongan video baik itu dari YouTube, dari sosmed lainnya, itu dijadikan alat bukti. Itu baru satu alat bukti. Alat bukti lainnya adalah saksi. Ada saksi nggak yang bisa dijadikan alat bukti tersebut? Kemudian ada ahli nggak yang bisa dijadikan alat bukti tersebut? Sehingga bisa menyimpulkan bahwa S sudah tidak layak dalam mengasuh anak. Karena ada dugaan-dugaan tindak pidana dan lain-lain. Namun R harus bisa menyiapkan alat bukti lainnya supaya 2 alat bukti itu bisa menjadi dasar hukum majelis hakim untuk menetapkan pindah hak asuh anak. Saya sudah sampaikan kemarin ya ke beberapa teman ya. Artinya yang tadinya hanya masih baru dipertimbangkan, ini Ruben sudah bilang ke kita, ya udah dipersiapkan saja gugatannya. Berarti sekarang kan lagi dalam proses nih. Barulah di hari Senin besok mungkin mulai ada persiapan untuk mulai menyusun gugatan, mengumpulkan bukti-bukti. Nah, jadi artinya itu yang akan terjadi kalau yang itu berkaitan dengan masalah hak asuh anak. Lebih lanjut, Firman Chandra turut menyinggung adanya dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah dan kekasihnya. Menanggapi hal itu, Dr. Firman Chandra berharap Ruben dapat memberikan barang bukti. Jika bukti tersebut dapat dipenuhi, maka peluang Ruben mendapatkan hak asuh anak semakin besar. Atas dasar itulah, dugaan eksploitasi anak disarankan menjadi salah satu alat bukti bagi Ruben untuk meyakinkan hakim pada saat persidangan. Hanya dengan bukti-bukti tersebut, permohonan Ruben dapat dilakukan. Apa sih eksploitasi anak? Eksploitasi anak adalah menggunakan anak untuk meraih keuntungan dan ada unsur paksaan. Bila tidak melakukan ini maka anak akan begini, misalnya tiba-tiba tidak diberikan nafkah atau mungkin jajan dan lain-lain. Nah itu harus ditanyakan juga ke anaknya dan itu tupoksi dari Komnas Anak sebenarnya. Jadi mereka lah yang bisa menentukan bahwa anak itu sudah tereksploitasi atau belum. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Bila Komnas Anak sudah menduga adanya dugaan eksploitasi, kemudian mungkin kita paling terburuknya adalah pencabulan anak. Nah itu mungkin harus dibuktikan lagi. Sangat jelas sekali fakta-faktanya. Masyarakat juga bisa melihat bahwa anak-anak ini patut diduga dalam kondisi dalam lingkungan yang tidak aman, ya. Karena anak-anak itu kan harusnya ada rasa rindu sama ayahnya, ya. Ada rasa kangen sama ayahnya. Kalau kita lihat begitu dekatnya mereka bersama ayahnya kan nggak mungkin dengan mudah saja langsung berbalik menjadi tidak ada rindu, tidak ada respect. Ini kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu di dalam cerita itu. Nah kalau memang misalnya yang menyebabkannya seperti apa yang disampaikan oleh Onyo, ini kan benar-benar jadi sesuatu yang anak-anak ini sudah tidak pantas dan patut lagi berada dalam lingkungan yang seperti itu. Ruben Onsu disebut-sebut tidak hanya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh anak, tetapi juga akan melaporkan adik Sarwendah atas dugaan kekerasan terhadap Betran Peto alias Onyo.
Hal itu terungkap usai Onyo buka suara melalui unggahannya di media sosial jika dirinya mendapat perlakuan tidak pantas saat tinggal di rumah Sarwendah. Lantas, apa kata Dr. Firman Chandra atas kabar rencana Ruben Onsu yang siap mendampingi putranya membuat laporan polisi? Semuanya harus ada alat buktinya. Kalau memang dugaan tindak pidana pemukulan, itu kan pasti harus dilakukan visum et repertum. Jadi harus ada visum dulu, datang ke rumah sakit, kemudian hasilnya apa, dokter mengatakan terjadi pemukulan atau tidak. Kemudian kalau memang mau ditambahkan asesmen dengan biro psikologi supaya dapat dua, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Nah, kalau dua alat bukti itu ada, tinggal dicari saksi yang melihat kejadian tindak pidana pemukulan tadi. Kalau itu sudah ada dua saja, itu bisa dijadikan dasar hukum laporan polisi.